Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik, ayah, bunda? Jumpa lagi di channel Tukang Dunia. Kita akan membahas seputar tentang dunia sunat atau hitan. Nah adik-adik, siapa yo yang belum sunat sampai hari ini? Pasti ada yang sudah kepengen sunat, tapi belum berani. Kenapa? Alasannya pasti kakak tahu. Yang utama alasannya adalah ini. Apa itu? Jarum suntik. Pasti kebanyakan dari adik-adik takut terhadap jarum suntik. Nah, itu yang menyebabkan si anak sering ragu-ragu atau bahkan belum berani untuk bersunat atau hitan. Masalahnya ini. Nah, jangankan adik-adik, saya dan orang-orang dewasa lain saja takut yang namanya dengan jarum suntik. Nah, mungkin adik-adik pernah itu pas di sekolah ada imunisasi, mungkin sengaja nggak masuk atau sudah terlanjur masuk, loncat dari jendela, ada yang nangis, ada yang berlari, kayak gini nih. Nah, ya. Nah, gak usah khawatir adik-adik. Zaman sekarang itu zamannya sudah canggih. Katanya sunatnya sunat zaman now. Sunat zaman now tentunya berbeda dengan sunat zaman dulu. Sekarang sudah lebih nyaman, lebih enak, rasa sakitnya lebih minim. Nah, untuk menghindari jarum suntik, kakak akan perkenalkan tentang bius yang tidak menggunakan jarum suntik. Jadi adik-adik, yang namanya sunat itu harus dibius. Apa itu bius? Memasukkan obat supaya waktu sunatnya enggak terasa atau enggak sakit. Nah, di depan kakak ini ada alat. Nah, ini namanya FNI atau Free Needle Injection atau suntik tanpa jarum. Nah, ini alatnya, mereknya Tessera. Nah, alat ini sebenarnya awal-awalnya digunakan untuk proses kecantikan. Tetapi alat ini bisa juga digunakan untuk melakukan pembiusan pada anak-anak yang akan melakukan hitan atau sunat. Nah, langsung kita buka saja ya alatnya, apa saja isinya. Oke. Nah, yang pertama ini namanya stabilizer. Nah, ini namanya stabilizer. Yang kedua ada yang namanya kokang. Ini kokang. Nah, ya untuk memompa stabilizer. Kemudian yang ketiga ada yang namanya nozzle. Nah, ini pengganti dari sepet. Nah, sepet jarum suntik ini digantikan oleh alat yang namanya nozzle. Jadi obatnya nanti masuk ke sini sama dengan masuk ke sini, tapi digantikan oleh ini. Kalau ini pakai jarum, ya, nah ini jarumnya. Kalau ini tanpa jarum, depannya nggak ada jarum sama sekali. Nah, ya, namanya nozzle. Alat yang ketiga itu ada yang namanya konektor. Nah, ini konektor atau adaptor, yaitu penyambung antara nozzle dengan obat yang akan diambil nantinya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Alat ini bekerja dengan tekanan angin yang cukup tinggi, yaitu dari pompa. Nah, angin yang dipompa dimampatkan di dalam tabung ini, kemudian nanti angin tadi akan digunakan untuk mendorong daripada nozzle ini untuk mengeluarkan air
atau obat bius yang ada di dalam nozzle ini keluar dimasukkan melalui pori-pori. Jadi kalau suntikan itu ditusukkan, kemudian si obat ini akan mengumpul menjadi satu, sehingga rasa sakitnya agak lumayan sakit. Tetapi dengan menggunakan alat ini di ujungnya ada lubang yang sangat kecil. Dengan semprotan yang sangat kuat, maka air yang ada di dalam nozzle ini akan dirubah dalam bentuk ukuran nano. Ukuran nano itu ukurannya sangat kecil sekali, bisa hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Nah, karena sifatnya nano, dia menyebar. Jadi setelah masuk ke dalam kulit, dia menyebar. Nah, jadi rasa sakitnya menjadi berkurang, kemudian efek biusnya atau efek anestesinya menjadi lebih cepat dibandingkan dengan yang disuntik. Nah, adik-adik bisa bayangkan, kalau suntik butuh waktu mungkin bisa sampai setengah menit atau kurang sedikit, karena jarum harus dimasukkan dulu, kemudian obat dikeluarkan perlahan-lahan. Kalau ini ukurannya detik, jadi begitu tempel langsung kita pompa tek, itu ukurannya 1 detik bahkan tidak sampai. Nah, berapa dosis yang kita masukkan? Dosis itu ditentukan oleh nozzle ini. Di sini ada ukuran sampai 0,50. Nah, biasanya kalau untuk proses sunat itu diambil hanya 0,2 saja. Nah, berapa kali menyuntikkan? Biasanya disuntikkan sebanyak 4 kali. Ya, di mana saja menyuntikkannya? Kalau ini adalah penis adik-adik, menyuntikkannya di atas jam 12, di samping jam 3, di samping kanan jam 9, dan di bawah jam 6. Tapi jangan tepat jam 6 ya. Bisa jam 6 lebih sedikit atau jam 6 kurang sedikit. Karena kalau pas di jam 6 itu ada pembuluh darah yang cukup besar. Obat ini tidak boleh masuk ke dalam pembuluh darah. Kenapa? Karena di samping efeknya tidak seperti yang kita harapkan, juga bisa menimbulkan hematom atau pembengkakan. Nanti area sekitar yang kena obat ini tadi akan menjadi biru, sehingga kadang-kadang menyulitkan proses penyunatan, termasuk tidak estetik, karena ini bisa berhari-hari nanti hilangnya. Kemudian, apakah sakit? Sakit. Nah, adik-adik perlu tahu bahwa ini ketika obatnya dimasukkan agak terasa sakit. Ya, sakitnya mak cenit, mungkin kayak digigit semut lah, ya. Tetapi tidak lama karena ukurannya detik, ya. Hanya cetik, cetik, cetek, cetek 4 kali sudah, ya. Jadi 4 detik kira-kira yang harus adik-adik tahan, ya. Macam mata gitu, ya, atau gigit sarung gitu, ya. Nah, itu solusi untuk menahan rasa sakit. Hanya 4 detik, masa nggak bisa nahan rasa sakit? Begitu selesai ditembakkan sebanyak 4 kali tadi, maka proses pembiusan sudah selesai. Habis itu baru proses menyunat. Nah, pada saat proses menyunatnya, adik-adik sudah tidak merasa sakit sama sekali. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah ragu. Kalau mau nangis-nangis dikit, boleh waktu obat ini masuk aja. Ya, habis itu sudah tidak terasa apapun. Jadi santai saja, nggak usah takut. Oke? Nah, kakak akan peragakan bagaimana alat ini bekerja. Nah, ini perlu juga diketahui oleh ayah, bunda, dan juga para praktisi kesehatan, terutama praktisi sunat. Yang pertama-tama, kita menggunakan obat anestesi seperti biasanya di dalam bentuk ampul, baik itu lidokain, PHKin, ataupun yang lain, atau campuran keduanya boleh. Ini kita patahkan seperti biasanya, kita ambil ke dalam sepet, kemudian kita masukkan ke dalam vial yang kosong. Jadi
Bapak Ibu praktisi siapkan vial bekas yang kosong, dibersihkan, dikeringkan, jangan dibuang tutup depannya atau karetnya, ya. Ini untuk menyimpan obat anestesi. Nah, kita masukin ke sana. Set. Nah, setelah obat anestesi masuk ke dalam vial ini, kemudian si konektor atau adaptor tadi yang seperti ini, nah ini kita colokkan ke atasnya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu obat kita tarik. Nah, dengan cara seperti ini kita masukkan ke depannya, ke konektor tadi, kita putar searah jarum jam ke kanan sampai mentok. Habis itu baru kita ambil obatnya. Nah, kalau dosis tadi saya sarankan 0,2 per satu kali tembakan ini, atau per satu nozzle, kita ambil di sini 0,3 lah ya. Nah, kita ambil 0,3. Nah, ya. Ambil juga 0,3. Nanti karena ada yang akan kita buang, yaitu udara yang ada di dalamnya, itu harus kita buang terlebih dahulu. Jadi nanti bisa diatur dengan stabilizernya. Nah, kenapa saya siapkan nozzle ini 4? Supaya pada saat nanti proses hitan atau proses pembiusan tidak terlalu lama menunggu persiapan berikutnya. Sebenarnya satu saja nggak apa-apa, tapi agak lama. Kenapa? Karena harus menunggu ngisi dulu. Nah, oke. Sudah terisi semua keempat-empatnya. Langkah selanjutnya, ini kita buka. Nah, pompa ini kita buka. Si stabilizer ini kita masukkan ke dalam pompa. Perlu diingat bahwa bentuk dari free needle injection ini bukan hanya seperti ini. Ada pompanya yang sudah menyatu dengan stabilizernya. Jadi nanti tinggal dikokang. Klik. Gitu ya. Nah, yang model seperti ini terpisah. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, yang saya perkenalkan saat ini yang manual. Artinya tanpa listrik. Ya. Jadi satu-satu. Nah, nanti akan saya perkenalkan yang elektrik. Ya. Ini yang manual dulu. Caranya ini kita buka, ini kita masukkan, kita pompa seperti ini. Nah, kita lepas, ambil stabilizernya, kita putar ke arah kiri. Di sini ada angka 0 sampai 50. Kita putar sampai di angka 30 atau 40. Tujuannya untuk apa? Untuk menurunkan pendorong yang ada di tengah sini. Nah, setelah selesai kita turunkan, nozzle ini kita pasang di atasnya, kita putar searah jarum jam hingga dratnya masuk. Ya. Nah, setelah masuk, kita pegang ujung atas, kita putar lagi si stabilizer ini ke arah kanan searah jarum jam sambil dilihat angkanya, untuk sambil udara kita keluarkan, sambil kita atur dosisnya. Kita maunya 0,2. Berarti tadi 0,3 kita tarik, kita dorong terus sampai batas 0,2. Nah, setelah batas 0,2, baru area yang akan diinjeksikan tadi kita disinfeksi terlebih dahulu. Setelah didesinfeksi, baru ini kita tempelkan. Kalau di penis anak, di sini, di pangkal ya, di pangkal jam 12, jam 3, jam 6, lebih atau kurang sedikit, sama jam 9. Nah, saya contohkan adik-adik yang pertama, saya contohkan di tangan saya. Nih, ditekan, jangan ngambang. Kalau ngambang nanti airnya muncrat. Jadi agak ditekan, kemudian kita tekan. Nah, ya. Nah, ini obat sudah masuk. Nah, macenit sedikit. Gitu. Nah, sekarang sudah mulai mati rasa. Nah, sekarang sudah mulai mati rasa. Ya. Tuh. Sudah, kita lepas. Taruh.
yang berikutnya. Nah, tadi saya ibaratkan ini sudah kita tembakkan di jam 12. Nah, saya akan contohkan bagaimana ukuran dari air yang ada di dalam sini keluar dalam bentuk nano. Ini ada kertas. Nah, kertas ini mau saya tembak dengan alat ini untuk mengeluarkan airnya. Ya, coba perhatikan di sebelah kertas ini keluarnya butir-butir embun dari obat yang saya injeksikan ini. Kita lihat. Nah, lihat, nyemprot, ya, obatnya nyemprot. Tapi apa yang terjadi dengan kertas ini? Anda bisa lihat, ini tidak ada lubang sama sekali. Jadi kertas ini sama sekali tidak berlubang. Jadi hanya obatnya saja bisa keluar lewat pori-pori dari kertas ini. Begitupun ketika obat ini bekerja di kulit kita. Jadi ini sudah selesai tadi proses anestesinya. Sekarang rasanya sudah tidak sakit. Sudah selesai. Selanjutnya tinggal proses hitan atau proses menyunat. Sudah tidak ada rasa sakit sama sekali. Jadi adik-adik sudah nggak perlu khawatir ya. Itulah enaknya sunat zaman sekarang. Tapi tanyakan dulu ya sama petugas di tempat adik-adik yang siap untuk nyunat. Sudah ada belum alat yang seperti ini? Karena tidak semua petugas juga punya alat yang seperti ini. Oke? Oleh karena itu, sudah tidak ada alasan bagi adik-adik yang sudah waktunya sunat untuk tidak bersunat. Sunat itu nyaman, enak, nggak sakit banget, ya. Hanya pada saat proses pembiusan saja yang ada rasa sedikit sakit. Ya, habis itu proses sunatnya sudah tidak sakit sama sekali. Oke, setelah ini tunggu video berikutnya. Kakak akan perkenalkan injeksi tanpa jarum yang elektrik atau otomatis. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah.